Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Kalau dilihat dari katanya, di sini terdiri dari dua kata, yaitu medan dan magnet. Medan itu sendiri artinya area, daerah atau ruang. Sementara magnet itu adalah sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Jadi medan magnet itu kalau didefinisikan sama dengan ruang di sekitar magnet, di mana benda-benda lain yang berada di sekitar ruang tersebut masih merasakan adanya gaya magnet. Untuk mempelajari ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama teori kemagnetannya, yang kedua induksi magnetik, dan yang ketiga adalah gaya Lorentz. Kita mulai bagian pertama, yaitu teori kemagnetan. Nah, magnet sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno. Nah, kata magnet itu berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kata magnet sendiri itu diambil dari nama daerah di Asia itu yang artinya Magnesia, yang berarti Asia Kecil. Nah, di tempat tersebut bangsa Yunani pertama kali menemukan sifat magnetik bebatuan yang mampu menarik biji besi. Secara garis besar, ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama adalah ferromagnetik, adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, nikel, dan besi. Kemudian paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya platina, aluminium, dan timah. Nah, yang ketiga adalah diamagnetik, adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet, contohnya emas dan bismut. Nah, di dalam ferromagnetik ini juga terbagi dua, ada yang disebut dengan magnet kuat atau magnet keras dan magnet lunak. Nah, mana yang termasuk magnet keras? Nah, yang termasuk magnet keras itu adalah baja dan kobalt. Nah, jadi ini baja dan kobalt ini termasuk magnet yang keras. Magnet yang keras, sementara besi ini termasuk magnet yang lemah. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalau magnet keras itu adalah suatu bahan magnet yang susah dibuat. Ini baja, kobalt itu untuk membuat magnet sangat susah. Nah, tetapi setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya bertahan lama. Sebaliknya, kalau besi termasuk magnet lunak. Karena ini besi ini termasuk bahan magnet yang mudah dibuat. Namun sifat kemagnetannya tidak bertahan lama. Itu perbedaan antara magnet keras dan magnet lunak. Sifat magnet. Nah, ini sifat magnet ini didapatkan dari hasil penelitian, penemuan, atau percobaan. Nah, yang pertama bahwa magnet itu dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Yang kedua, kutub utara magnet selalu mengarah ke utara dan kutub selatan magnet selalu mengarah ke selatan. Nah, gaya tarik magnet terbesar terletak di kutubnya. Semakin dekat jarak kutub magnet terhadap bendanya, semakin kuat gaya tarikan magnet terhadap benda tersebut. Nah, kutub magnet yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Ada juga keunikan magnet yang lainnya, yaitu bahwa jika dua kutub magnet yang senama didekatkan, maka keduanya akan tolak-menolak. Yang kedua, jika dua kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka keduanya akan tarik-menarik. Kemudian ini yang ketiga, bahwa jika kita memotong sebuah batangan magnet menjadi dua bagian, maka akan terbentuk kutub utara dan kutub selatan pada potongan magnet yang baru. Nah, hal ini akan berlaku secara terus-menerus selama kita masih memotongnya menjadi beberapa bagian. Nah, ini kenapa demikian? Nah, kita tahu walaupun magnet dibuat dengan berbagai macam bentuk, ukuran, dan kekuatan yang berbeda,
Tetapi dalam suatu magnet selalu memiliki dua buah kutub. Nah, keberadaan kutub tersebut tidak bisa lepas dari adanya domain yang bersifat seperti dipol-dipol atau di kutub magnet yang berukuran sangat kecil, sehingga walaupun magnet ini dipotong menjadi menjadi dua dan seterusnya, maka masing-masing bagian dari potongan tersebut tetap akan memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Demikian juga seterusnya, jika terus dilakukan pemotongan, maka akan didapatkan dua kutub utara dan kutub selatan. Nah, kedua kutub tersebut kemungkinan akan hilang apabila pemotongan dilakukan pada domain magnet, sehingga terbentuk dipol utara saja dan dipol selatan saja. Akan tetapi mengingat ukuran domain yang sangat kecil, jadi pemotongan dipol itu sangat susah untuk dilakukan. Jadi tetap saja walaupun dipotong sekecil apapun, tetap akan terbentuk dua kutub lagi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini animasinya, magnet yang dipukul, terus dipukul sampai dapat potongan yang terkecil. Nah, potongan yang terkecil ini yang disebut dengan magnet elementer, yaitu magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Nah, medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Nah, kita lihat animasinya. Nah, ini serbuk-serbuk. Jadi jika digetarkan, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan bahwa magnet ini, kita lihat di sini ada serbuk besi yang tadi sudah digetarkan itu membentuk garisan yang teratur, dan garisan ini merupakan disebut dengan garis-garis gaya magnet. Nah, ini garis gaya magnet ini selalu mengarah dari utara ke selatan. Jadi arah medan magnet itu mengarah dari utara ke selatan, terus seperti ini. Nah, apa keistimewaannya? Nah, keistimewaannya adalah bahwa garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan garis-garis gaya magnet. Nah, di sini kita lihat bahwa garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara itu selalu mengarah ke kutub selatan. Nah, antara garis-garis gaya magnet yang satu dengan yang lain itu tidak saling berpotongan. Nah, daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan bahwa di sini medan magnetnya sangat kuat. Sementara yang renggang itu menunjukkan medan magnetnya sangat lemah. Yaitu tadi tentang teori kemagnetan. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang induksi magnetik.